Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Igil Alifa dari Prodi Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat semester 6, kelas Humas 6B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah teori-teori public relation, yaitu krisis komunikasi atau krisis public relation. Jadi, apa sih yang dimaksud krisis komunikasi atau krisis public relation? Jadi, krisis dalam public relation itu merujuk pada situasi negatif yang bisa mengancam sebuah reputasi, citra, atau brand perusahaan Anda yang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal dalam perusahaan atau organisasi Anda. Jadi, ada 7 penanganan dalam krisis komunikasi atau public relation tersebut. Ketika perusahaan Anda atau brand Anda sedang mengalami sebuah masalah atau problem dengan publiknya. Yang pertama, ketika sebuah perusahaan Anda atau brand Anda sedang mengalami sebuah masalah dengan publiknya, sebaiknya dan seharusnya sebuah perusahaan Anda sesegera mungkin melakukan respon terhadap publiknya agar tidak menciptakan sebuah citra atau pandangan buruk negatif terhadap perusahaan Anda dikarenakan respon yang tidak cepat dalam menanggapi permasalahan tersebut dengan publiknya. Yang kedua adalah regret. Jadi regret itu adalah sebuah perhatian yang diberikan oleh sebuah perusahaan kepada customernya ketika customer ini mengalami sebuah problem atau masalah di sebuah perusahaan Anda. Jadi contohnya semisal customer KRL ini mengalami tindak seksual di KRL tersebut, sebaiknya dan seharusnya dari tim KRL tersebut melakukan perhatian. Semisal contohnya, kami tidak akan mentolerir aksi atau kejadian tindak seksual tersebut di dalam KRL, dan kami akan memproses kasus ini untuk melanjutkan kasusnya terhadap pihak kepolisian, sehingga si korban atau si customer ini merasa terlindungi atas yang dilakukan pihak KRL tersebut, sehingga tidak membuat citra atau reputasi KRL ini negatif. Resolution. Jadi resolution ini adalah kegiatan menyampaikan bagaimana sebuah perusahaan ini menanggulangi masalah itu dengan cepat. Jadi seperti contohnya, kami dari pihak KRL akan segera menanggulangi kasus tindak pelecehan seksual ini, dan kami akan serahkan tindakan atau kejadian pelecehan seksual ini kepada pihak kepolisian sesegera mungkin. Yang keempat ada restitution. Jadi restitution ini adalah kegiatan tanggung jawab ganti rugi dari perusahaan kepada customernya ketika sebuah perusahaan tersebut mengalami masalah atau problem yang merugikan para customernya. Seperti contoh, PT KAI mengalami sebuah kecelakaan. PT KAI ini harus menyampaikan tanggung jawab atas ganti rugi kepada para customernya yang terjadi ketika PT KAI ini mengalami sebuah kecelakaan. Dan jikalau ada korban, sampaikan juga PT KAI akan segera menanggulangi para korban yang mengalami kecelakaan tersebut. Jadi apa bedanya sih resolution dengan restitution? Jadi kalau resolution ini sebuah perusahaan memberikan perhatian terhadap para customernya. Kalau restitution ini sebuah perusahaan memberikan tanggung jawab ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh para customernya, seperti itu. Jadi yang kelima ada reform. Jadi reform ini adalah kegiatan menyampaikan kepada publiknya sebuah perbaikan agar kejadian tersebut tidak akan terulangi lagi. Seperti PT KAI mengalami sebuah kecelakaan, PT KAI menyampaikan perbaikan atas kejadian yang terjadi oleh PT KAI tersebut kepada publiknya. Jadi yang keenam ada responsibility. Jadi responsibility ini tanggung jawab seorang pimpinan terhadap perusahaan tersebut ketika perusahaan tersebut mengalami permasalahan atau sebuah problem. Seperti contohnya ketika Arema mengalami sebuah masalah atau problem, si pimpinan ini keluar dari klub tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas terjadi
masalah ketika pimpinan tersebut menjabat sebagai pimpinan. Yang ketujuh dan yang terakhir ada rebuilding reputation. Jadi rebuilding reputation ini penegasan terhadap publik dari perusahaan untuk membangun reputasi ke depan pasca permasalahan itu terjadi di sebuah perusahaan. Oke, segitu saja teman-teman yang saya bisa share sedikit ilmu dari saya tentang krisis communication atau krisis public relation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.